Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopi. Ini dengan Ustadz Ustadz Dani. Ustadz Dani dari mana, Ustadz? dari Magelang, Perwakilan dari teman-teman FKM. FKM dari Solo gitu, guys. Dari Solo. Ini saya dari perwakilan Yayasan Harapan Sahabat Indonesia mewakili teman-teman mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustadz Dani. Jadi seputar acara Daurah Tahsin Al-Fatihah ini. Yang pertama, kira-kira motivasi apa yang menggerakkan hati Ustadz Dani ini untuk mengikuti acara ini, Ustadz? Oke, untuk motivasi saya pribadi, karena kita ditugaskan di masyarakat, jadi kita harus menunjukkan contoh yang benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, minimal di dalam pembacaan Al-Fatihahnya. Ketika saya lihat ada acara ini, kok sangat menarik, akhirnya kita coba cari jalan dan alhamdulillah diizinkan Allah untuk ikut acara ini. Nah, berarti motivasinya untuk bisa lebih dapat ilmu dari sini kemudian ditularkan lagi ke masyarakat gitu Ustaz ya. Oh iya. Yang kedua, Ustaz, saya mau menanyakan lagi tentang kan Ustaz sudah ngikuti acara ini nih. Kira-kira pelajaran apa yang diambil dari acara ini tadi dari seharian dari pagi sampai sore ini, Ustaz? Ilmu yang Ustaz dapatkan seperti apa? Kesimpulan saya gini, Pak. Ternyata mungkin selama ini kita merasa benar dalam baca, ternyata ketika dites di hadapan sosok yang benar-benar kredibel ilmunya, ilmu kita masih jauh tertinggal dari apa yang namanya kebenaran. Jadi mungkin menjadi introspeksi kita, menjadi bahan mawas diri kita, di atas langit itu masih ada langit gitu. Mungkin itu. Jadi kita lihat ya. Kalau untuk masalah ilmu kita seakan haus gitu ya, haus akan ilmu. Jadi kita pikir kita udah di atas segalanya, ternyata masih banyak yang di atas kita. Itu yang kita Untuk yang terakhir, Ustadz, mungkin dari penyelenggaraan Yayasan Harapan Sahabat Indonesia ini Daurah Tahsin Al-Fatihah, mungkin kita butuh pesan dan kesan dari Ustadz untuk penyelenggaraan pada hari ini. Karena ini juga untuk motivasi kita, untuk perbaikan kita ke depannya untuk menyelenggarakan acara seperti ini. Kira-kira pesan dan kesan dari Ustadz Dani seperti apa? Oke, kesan dulu. Kesan sangat berkesan dan sangat menjadi bahan pengalaman untuk hidup saya pribadi dan mungkin semua teman-teman. Untuk pesannya satu sih, ada satu yang kita harapkan tapi belum muncul, Mas. Yaitu apa lagi? Talaki langsung sama Ustadz sama syekhnya. Syekhnya mengucapkan satu persatu Al-Fatihah, kita mengikuti itu yang di luar dari harapan kita belum muncul. Itu yang sangat kita harapkan. Mungkin itu untuk pelayanan dan semuanya alhamdulillah istimewa, Mas. Alhamdulillah. Jadi insya Allah di kedepannya kita nanti akan seperti lagi dibelajari dulu gitu ya tadi ya sama syekhnya dulu sebelum tahu-tahu langsung ada tes gitu ya. Jadi kita ada jazakallahu khairan untuk pesan dan kesan dari Ustadz Dani tadi dari Magelang mewakili FKM mewakili FKM. Saya mewakili teman-teman berterima kasih sekali Ustadz Dani mau meluangkan waktu jauh-jauh ke Magelang sampai sini untuk mengikuti acara. Harapan kami cuma semoga acara ini ilmu yang kita dapatkan dapat kita aplikasikan untuk umat sehingga kita bisa membangun umat ini lebih kuat lagi dan lebih benar lagi. Jazakallahu khairan Ustadz Dani. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama, Bapak. Mohon maaf bila banyak kesalahan dari kalian. Sama-sama, kita juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dengan Yopi, perwakilan dari Yayasan Harapan Sahabat Indonesia yang alhamdulillah kami adalah salah satu dari yayasan yang mengadakan acara Daurah Tahsin Al-Fatihah ini, Ustadz. Perkenalkan dulu dengan Ustadz siapa? Saya Muhammad Nurdin. Ustadz Muhammad Nurdin. Kalau boleh tahu asalnya dari mana, Ustadz? Asli dari Wonosari Klaten. Dari Wonosari Klaten. Dari FKM. Perwakilan dari FKM juga. Berarti sama dengan Ustadz Dani tadi ya, dari perwakilan FKM gitu ya. Oke Ustadz, saya akan mengajukan sedikit pertanyaan kepada Ustadz terkesan penyelenggaraan acara ini. Yang pertama yaitu motivasi Ustadz Nurdin, Ustadz Muhammad Nurdin ya, Ustadz Muhammad Nurdin kira-kira motivasi dalam mengikuti acara ini itu seperti apa, Tat? Ataukah cuma ada penugasan atau emang ada dari sendiri keinginan untuk ikut seperti itu, Tat? Yang pertama yaitu
ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, thariqah atau jalan para ulama ketika menuntut ilmu, yaitu bertalaki. Nah, maka dari itu ini momen sangat penting sekali kita bisa bertalaki bersama Syekh, apalagi beliau dari negeri yang diberkahi Allah, dari Yaman, seperti itu. Dan motivasi yang ketiganya yaitu tak lupa kita ingat bahwa Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Qur'an, nanti di hari akhir, di hari kiamat akan memberi syafaat kepada ahlinya, pembacanya, pentadaburnya dan yang bisa mengamalkan itu. Oh, Masya Allah. Jadi motivasi Ustadz benar-benar kita kalau kita rangkum itu lillah ya tadi, lillahi ta'ala. Jadi murni semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah gitu kita. Untuk yang kedua, pertanyaannya, Ustadz kan sudah seharian ini dengan kami untuk mengikuti acara ini. Kira-kira apa yang didapat Ustadz Nurdin dari penyelenggaraan acara ini seharian tadi? Mungkin ilmunya kah atau syekhnya atau seperti apa Ustadz yang Ustadz dapatkan untuk hari ini? Untuk yang saya dapatkan pribadi itu kalau dituliskan itu tidak akan habis. Masya Allah. Karena ilmu itu Masya Allah ya. Yang pertama ilmu yang luar biasa, yang mana kita bisa bertalaki langsung dengan ahlinya, dengan Syekh Ghamdan. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa menjalin komunikasi, menjalin ukhuwah bersama saudara-saudara yang lain. Mungkin ketika belum kenal jadi kenal, dan alhamdulillah dapat ilmu yang sangat memuaskan sekali. Secara umum seperti itu. Iya, jazakallahu khairan. Jadi yang pasti kalau bahasa kita itu mungkin kita bisa belajar dengan ahlinya gitu ya, dengan Syekh Ghamdan yang beliau udah mumpuni lah dalam istilah seperti ini. Jadi untuk yang terakhir Ustadz, pertanyaan terakhir untuk bahan koreksi kita juga untuk Yayasan Harapan Sahabat Indonesia, karena ini merupakan event yang kedua untuk Tahsin Al-Fatihah bagi kami, tapi ini juga bagi kami terus untuk memotivasi untuk lebih baik. Nah, kira-kira pesan dan kesan dari Ustadz Muhammad Nurdin ini tentang acara ini seperti apa Ustadz? Kalau pesan saya pribadi harus lebih digalakkan lagi dalam promosi, kemudian tidak sebatas promosi, namun harus berkesinambungan. Ketika talaki Al-Fatihah sudah selesai misalnya dan menunjukkan tanda yang bagus, dilanjutkan lagi, misalkan talaki surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan mungkin Juz Amma, dan kemudian menginjak surat-surat yang lain. Itu pesan saya pribadi untuk Yayasan Harapan Sahabat Indonesia. Kemudian kesannya Masya Allah luar biasa sekali. Event ini tidak sebatas kegiatan formalitas dalam tanda kutip, melainkan ini adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini merupakan suatu motivasi untuk kami sendiri, sekaligus juga menjadi cambuk untuk diri yayasan kami ini untuk bisa lebih baik lagi dalam membuat suatu event atau kegiatan yang berguna untuk umat gitu ya Ustaz ya. Jadi kita insya Allah akan kedepannya akan lebih memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini dan berkesinambungan. Jazakallahu khairan Ustaz. Amin. Muhammad Nurdin atas kehadirannya ke sini, dan kami tunggu besok Ustadz Muhammad Nurdin karena tadi lolos seleksi, besok pengambilan ijazah sanad dengan Syekh Ghamdan. Insyaallah taala. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi, saya mewakili dari Yayasan Harapan Sahabat Indonesia dan kita yang menginisiasi atau mengadakan acara ini dengan Ustaz siapa? Ustaz Miftahul Ulum. Ustaz Miftahul Ulum dari mana Ustaz? Saya asli kelahiran Madura. Oh, asli kelahiran Madura. Gimana kan? Pagung yang kecil, kalau yang sangat kecil. Oh gitu. Itu berarti melewati Madura atau gimana? Iya, melewati Madura. Kita nyebrang lagi naik kapal sekitar 18 jam baru nyampe rumah. Wah, dari Madura masih 18 jam sampai mana tadi? Laut Pagerungan kecil. Pagerungan kecil. Biasa
saya sekarang tinggal di Sangiran. Sangiran, Di ya, Purwokerto. di Purwokerto. Terus ke sini atas inisiatif pribadi atas gimana, Pak? Saya melihat brosur Iya. ASI ada di Facebook sama di medsos, di WA, status WA. Kemudian saya merasa ini kok terbuka banget mengadakan acara yang sebesar ini. Kemudian saya sangat tertarik untuk ikut. Gitu. Jadi mandiri dari keinginan Ustadz sendiri gitu ya? Dari keinginan saya sendiri. Dari keinginan Miftahul. Kalau boleh tahu Ustadz, sekarang di pondok atau di mana Ustadz? Sekarang saya ngajar di Kutab Al-Hikmah Kauman Belimbing Purwokerto Sukoharjo. Oh, aduh. Sekarang jadi pengajar di Kutab Al-Hikmah ya? Sudah berapa tahun? Alhamdulillah sudah setahun setengah. Tahun Hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Oke. Oke, Ustadz, ini kita dari panitia akan sedikit ya memberikan pertanyaan kepada Ustadz terkait event ini. Yang pertama tadi motivasi Ustadz untuk mengikuti acara seperti ini apa Ustadz? Jadi motivasi Ustadz kok mungkin jauh-jauh berlatar belakang dari pulau seberang seperti itu mau mengikuti acara ini seperti apa motivasinya Ustadz? Nah, salah satu motivasi saya mengikuti acara ini adalah sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bahwasanya kita harus belajar dan terus belajar, kemudian setelah kita belajar mengambil ilmu Al-Qur'an, kemudian kita mengajarkannya kepada mungkin keluarga kita, mungkin orang-orang sekitar kita, kemudian kepada umat Islam ini, terutama di Indonesia. Iya. Jadi Ustadz ingin mengikuti acara ini mendapatkan ilmunya dan bisa menyebarluaskan pada umat gitu ya Iya, Ustadz ya. betul sekali. Jadi bisa jadi pahala jaza jariah untuk Iya. Ustadz sendiri ya. Nah, semoga seperti itu. Amin amin Ustadz. Yang kedua Ustadz, Ustadz tadi seharian penuh kan udah di sini dengan acara demi acara yang kita lalui dengan Syekh Gomdan. Kira-kira apa yang Ustadz dapatkan selama sehari ini dalam event ini Ustadz? Saya pribadi mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Terutama beliau sudah memiliki sanad qiraat asyraf dan Quran riwayat Hafiz, dan beliau juga dokter fikih dari kategori Asy-Syafi'i. Beliau adalah syekh yang sangat besar menurut saya. Jadi Ustadz ingin mencari ilmu atau sumber ilmu dari yang ahlinya besar gitu ya, dari seperti Syekh Gomdan gitu ya. Luar biasa Ustadz, dari jauh ketemu dengan guru yang jauh juga gitu kan yang ketemu di sini. Yang terakhir Ustadz, jadi pesan dan kesan selama Ustadz mengikuti acara ini. Jadi walaupun di sini belum mendapatkan untuk seleksi besok, tapi kita kan masih ada 4 kali pertemuan lagi. Kira-kira dari event tadi sehari ini, pesan dan kesan Ustadz apa sehingga bisa memotivasi untuk harapan sahabat Indonesia ini lebih baik lagi untuk depan? Harapan saya dari Yayasan HSI terus mensupport acara-acara daurah tahsin yang semisal seperti ini. Harus terus berkesinambungan gitu ya. Berkesinambungan Ya. dalam Al-Quran ini. Jadi nggak putus cuma di sini gitu ya Dad ya. Cuma di sini. Oh, masih ada lagi besok ada lagi. Semoga nanti menyeluruh kepada Indonesia dan seluruh dunia. Amin. Karena sesuai dengan namanya harapan sahabat Indonesia. Jadi bisa sekali. Insya Allah kalau kita adakan acara lagi, Ustaz bisa ikut lagi Ustaz. Insya Allah siap. Amin. Oke. Dan kalau kaitan Ustaz mau saya repotkan untuk pertanyaan sedikit, saya malah jadi apa? Cambukan bagi saya sendiri pribadi karena Ustaz begitu giginya dalam mencari ilmu. Jadi saya sebagai fakir ini malah ingin menyentuh Ustaz gitu dari tahun-tahun belum ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan Ustaz dari perwakilan Harapan Sahabat Indonesia. Moga-moga ilmu yang didapatkan pada hari ini seperti keinginan Ustaz dapat menjadikan pahala jariyah untuk Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.